Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang duduk di kelas 5. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran tema 2, subtema 1 ya dari buku tema 2. Udara bersih bagi kesehatan kita untuk kelas 5 ya. Hari ini Ibu Tini akan mengajarkan materi tema 2. Ibu harap sebelumnya jangan lupa subscribe-nya terlebih dahulu dan bunyikan lonceng notifikasinya. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Semua makhluk hidup bernapas, kita juga bernapas. Jika tidak bernapas, maka kita sudah tidak ada lagi di dunia ini ya. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh kita. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, ada paring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus ya. Sekarang kita akan pelajari nomor 1, hidung. Tahu semua ya, hidung posisinya ada di mana? Hidung adalah alat pernapasan yang bisa terlihat oleh kita dari luar ya. Dalam hidung, udara masuk. Ya, pernapasan pertama prosesnya adalah udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut yang pendek dan tebal yang fungsinya menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua adalah paring. Paring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Nah, itu posisi paring ya. Yang ketiga, laring. Laring atau tekak jakun terdapat di bagian belakang paring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Nah, ini kita lihat gambarnya ya anak-anakku sekalian. Kemudian posisi yang keempat ada trakea. Ya. Nah, di sini ada gambarnya. Pertama ini hidung, yang kedua paring. Nah, di sini paring tadi itu apa ya? Merupakan persimpangan ya antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Nah, di sini nih ya. Nah, di sini yang B paring ya, persimpangan. Kemudian yang C itu laring. Nah, laring di mana? Nah, laring di sini laring ya. Laring itu tadi adalah tekak atau jakun ya. Di mana tekak atau jakun yang terdapat di belakang paring. Sekarang yang nomor 4. Kita lihat lagi nomor 4, trakea atau batang tenggorokan. Nih. Ini namanya trakea ya. Kita lihat gambarnya, ini namanya trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk ke dalam bronkus. Nah, bronkus yang mana? Nah, ini bronkus nih. Nah, posisinya sebelah sini. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan ya. Ini bronkus ya. Kemudian ada bronkiolus. Bronkiolus ya. Bronkiolus itu merupakan percabangan dari bronkus ya. Kalau yang ini bronkus, berarti bronchiolusnya ada di dalam, merupakan percabangan. Yang kemudian ada alveolus. Alveolus itu sama juga dengan paru-paru ya. Posisinya alveolus adanya di paru-paru. Alveolus terdapat di dalam paru-paru ya. Mana paru-paru? Nah, ini paru-paru. Berarti alveolus adanya di dalam. Nah, alveolus ini merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen antara oksigen dan karbon dioksida ya. Kemudian alveolus juga dikelilingi oleh pembuluh darah atau pembuluh darah kapiler ya, yang berbentuknya seperti buah anggur. Kemudian di sini yang G ini namanya diafragma. Nah, yang ini diafragma, batas antara paru-paru dengan
lambung atau perut ya. Nah, kita langsung di sini kita lihat keterangan gambar nomor A-nya itu paru-paru ya. Kemudian yang A nih, ini paru-paru. Kemudian ada bronkus kiri, yang B. Nah, ini bronkus kiri ya. Kemudian ada yang C, otot-otot dinding bronkus. Nah, mana otot-ototnya nih? Otot-otot dinding bronkus. Kemudian ada ruang udara di dalam bronkus, ruang udara. Nah, ini ada ruang udara, ini ruang udara dalam bronkus. Jadi dalamnya ada ruang udara. Yang E, bagian dalam bronkus. Mana gambar E? Gambar E, nah ini bagian dalam bronkus. Kalau diperbesar seperti ini ya. Kemudian yang F, alveoli. Mana alveoli? Alveoli di sini, alveoli. Kemudian yang G, ruang udara di alveoli. Nah, mana nih? Nah, ini ruang udara di alveoli. Kemudian yang H, pembuluh darah. Mana pembuluh darahnya? Ini pembuluh darah. Ada gambarnya ya. Yang I, bronchiolisnya ya, atau B, bronchiol. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung. Lalu masuk ke dalam batang tenggorokan ya, batang tenggorokan. Dari batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut. Nih, ada pipa di sini ya. Kemudian turun ke paru-paru ya, turun ke paru-paru. Oksigen terserap ke dalam pembuluh darah di dalam paru-paru ya. Oksigen diserap di sini. Kemudian sebaliknya gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru. Karbon dioksida masuk ke dalam paru-paru ya dari pembuluh darah. Selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Jadi kita menghirup oksigen atau O2 dan menghembuskan nafas yang disebutnya karbon dioksida atau CO2. Nah, setelah kita mempelajari tadi mengenai paru-paru, di sini ada ayo menulis. Kamu telah membaca bacaan sistem pernapasan pada manusia ya. Kita sudah membaca secara singkat ya, karena materinya juga sangat singkat. Kemudian dari bacaan tersebut kamu diminta membuat pertanyaan. Dari kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tuliskan pertanyaan itu yang dapat kamu dapatkan ya. Dari pertanyaan tersebut tulis jawabannya. Contohnya apa? Sini ada contoh di sini. Apa saja organ pernapasan pada manusia? Nah, langsung dijawab. Organ pernapasan pada manusia adalah hidung, paring, laring, trakea, bronkus. Nah, kemudian ibu tambahin di sini. Apa nama organ pernapasan yang terlihat dari luar? Hidung ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan paring? Nah, di sini ada paring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan bagian belakang. Ini contoh ya. Ini ibu hanya ngambil contoh untuk pertanyaan apa. Apa yang dimaksud dengan bronchiolus? Percabangan dari bronkus. Nah, kemudian kita lihat pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan yang menggunakan kata tanya kapan. Ibu hanya beberapa saja memberinya ya. Nanti kamu bisa lanjutkan 2 nomor lagi di sini. Kapan manusia membutuhkan oksigen? Setiap saat tentunya. Kapan manusia mengeluarkan karbon dioksida? Nah, ketika menghembuskan napas. Kapan udara bersih dapat kita temui? Tentunya udara bersih dapat kita temui di saat pagi hari atau subuh, di mana belum banyak aktivitas kendaraan bermotor ya. Kapan rambut hidung bekerja untuk menyaring kotoran? Tentunya setiap saat, di saat udara masuk. Nah, ini nanti kalian tambahin lagi 2 ya, kamu cari. Kemudian ada contoh pertanyaan di mana? Di mana letak laring? Tadi ditulis di belakang bagian faring ya. Di mana letak faring? Di antara saluran pernapasan dan pencernaan. Di mana letak rambut yang berfungsi menyaring kotoran? Di dalam lubang hidung ya. Nah, ini ibu memberikan contoh dengan kata di mana ya. Kemudian ada contoh bagaimana. Bagaimana proses bernapas pada manusia? Tentunya dengan cara menghirup O2 atau oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Bagaimana jika manusia tidak bernapas? Tentunya akan wafat. Nah, kamu lanjutkan lagi. Sini masih ada yang kosong. Kemudian yang 4, mengapa? Mengapa kita bernapas? Tentunya untuk kelangsungan hidup kita. Mengapa udara yang kita hirup harus disaring? Untuk meminimalisir bakteri atau virus yang kemungkinan ikut terbawa masuk bersama udara ya. Untuk melembabkan juga udara ya. Nah, ini juga masih ada beberapa yang kosong, kamu tinggal lanjutkan ya.
Setelah itu kita masuk ke bagian berikutnya tentang seni musik tangga nada diatonisis mayor. Di sini ada tulisan apa nih? Buatlah bagan kerja organ pernapasan manusia. Bagannya ya, hanya bagan saja, mudah. Kemudian saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan napas kita menghisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik napas sebanyak 15-20 kali setiap menit. Wow, kamu harus tahu ini. Setiap hari kita bernapas ya, menarik napas sebanyak 15-20 kali setiap menitnya. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu kita menarik napas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit kita menarik napas sebanyak 50 kali atau lebih. Wow, sangat-sangat banyak ya yang kita butuhkan. Sekarang kita akan belajar tentang tangga nada diatonis mayor ya. Tangga nada terbagi menjadi dua ya anak-anakku. Ada diatonis mayor, ada diatonis minor. Nah, sekarang kita pelajari ada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri ada 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu nada mayor dan nada minor. Nih, nada mayor itu yang bersemangat, yang bergembira. Sedangkan nada minor itu yang agak sendu, sedih, ya. Kalau contoh nada mayor, misalnya sorak-sorak bergembira. Nah, itu mayor. Nah, kalau yang minor itu lagu yang sedih, misalnya lagu tentang ya pokoknya yang sedih, lagu tentang yang sedih apa ya, kita biasanya seringnya tangga nada mayor ya. Kemudian seperti misalnya gugur bunga. Nah, lagu gugur bunga itu masuk ke tangga nada minor ya, karena lagunya bernada sedih. Betapa hatiku takkan pilu. Nah, itu masuk ke tangga nada minor. Kalau mayor itu seperti 17 Agustus. Nah, yang kemarin kita nyanyikan sama-sama, atau sorak-sorak bergembira. Nah, itu mayor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nadanya 1, 1,5, 1, 1, 1, 1,5 ya. Beda dengan yang minor ya. Nah, ini tangga nada mayornya. C ke D 1 ya. C ini nada sol ya. D ke E juga 1. Nah, dari E ke F itu setengah nadanya ya. Nah, ini namanya tangga nada mayor. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Nah, ini bersifat gembira dan bersemangat ya, seperti sorak-sorak bergembira. Nah, itu mayor. 17 Agustus tahun 45 itu nadanya mayor ya, bukan minor. Kemudian ciri yang kedua bersemangat, yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Ya. Tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol ya. Nanti akan kita pelajari ya kalau kita bertemu. Nah, sini ada pertanyaan sedikit aja untuk mengingatkan materi yang di atas. Apa pengertian tangga nada mayor? Nah, pengertiannya tadi apa? Tangga nada mayor. Masih ingat nggak? Kita buka lagi. Tangga nada mayor itu memiliki jarak nada ya 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Nah, ini tangga nada mayor itu tangga nada yang memiliki intervalnya seperti ini. Dari C ke D 1, D ke E 1, E ke F setengah ya. Ini interval dari tanda nada mayor. Kemudian nomor 2, apa ciri lagu bertangga nada mayor? Nah, ini sifatnya riang gembira, bersemangat, dan selalu diawali nada do. Ya, secara umum seperti itu. Nah, ini contoh lagu tangga nada mayor. Dia bersemangat ya.
bergembira, dan kalian sudah bisa semua ini. Kemarin kita sudah menyanyikan bersama-sama karena kemarin adalah hari kemerdekaan kita. Ya. Sini contohnya Hari Merdeka. Ya, 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Nah, Ibu Elsa kalian sudah hafal semua? Tidak usah diteruskan, kalian nyanyikan sendiri. Ini menggunakan tangga nada mayor. Penciptanya adalah Hak Mutahar. Nada dasarnya do ya. Do sama dengan S. Nah, ini dimulai dengan nada sol, tapi solnya sol rendah. Ya. Diakhiri justru dengan nada do. Di sini lihat dengan nada do. Nah, ini sekelumit tentang tangga nada mayor. Sekarang ayo renungan. Ceritakan mengenai sistem pernapasan manusia secara bergantian dengan temanmu. Bersama kedua orang tuamu nyanyikan lagu Hari Merdeka. Nah, kamu ini udah bisa semua ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini sudah selesai tentang pernapasan pada manusia, dan bahasa Indonesianya tentang membuat kalimat ya, kalimat apa, siapa, mengapa, di mana, dari mana. Nah, itu. Kemudian tentang seni musiknya tentang tangga nada mayor dan minor. Baik, kalau gitu Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.